gak sih kepikiran, kenapa pendidikan itu gak cukup cuma sekedar belajar dan dapat nilai bagus? Karena sebenarnya pendidikan itu bukan cuma soal pintar secara akademik, tapi juga soal cara berpikir, sikap, moral, dan bagaimana seseorang berkembang menjadi manusia yang lebih baik. Nah, di balik itu semua ternyata ada peran penting filsafat ilmu yang menjadi dasar dalam dunia pendidikan. Ke pembahasan, izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan, hubungan antara filsafat ilmu dan pendidikan, mengapa filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis, dan contoh penerapannya dalam dunia pendidikan. Kita mulai dari yang pertama, yaitu hubungan filsafat ilmu dan pendidikan. Teman-teman, filsafat ilmu dan pendidikan itu saling berkaitan erat. Filsafat ilmu membantu pendidikan agar memiliki arah, tujuan, dan dasar berpikir yang jelas. Sedangkan pendidikan menjadi tempat penerapan berbagai pemikiran filsafat dalam kehidupan nyata. Jadi, bisa dibilang, filsafat ilmu itu sebagai pondasi, sedangkan pendidikan adalah bangunan yang berdiri di atas pondasi tersebut. Baik, selanjut ke poin kedua, yaitu filsafat ilmu mempererat ilmu pendidikan. Oke, kita next ke poin A, memperkuat keilmiahan pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah dan struktur. Contohnya, guru tidak bisa mengajar hanya berdasarkan kebiasaan atau asumsi saja. Dalam pendidikan harus ada metode pembelajaran, penelitian, observasi, dan evaluasi. Nah, semua itu dilakukan supaya proses belajar benar-benar efektif dan bisa dipertanggungjawabkan. Poin B yaitu menjaga nilai dalam pendidikan. Pendidikan bukan cuma soal nilai akademik, tetapi juga membentuk karakter, etika, tanggung jawab, dan kepedulian sosial. Karena itu, filsafat ilmu membantu pendidikan agar tetap memiliki nilai kemanusiaan. Poin ketiga yaitu pendidikan memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan juga ikut memperkuat filsafat ilmu. Karena seiring perkembangan zaman, pendidikan itu terus berubah dan berkembang. Contohnya pembelajaran digital, penggunaan teknologi, dan sistem student-carried learning. Perubahan ini membuat para ahli terus berpikir dan mengevaluasi bagaimana pendidikan yang baik untuk generasi sekarang. Next, kita ke poin 4, yaitu filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Filsafat ilmu disebut sebagai pisau analisis karena memiliki 3 kajian utama. Ontologi membahas apa yang dipelajari, contohnya manusia, proses belajar, perkembangan peserta didik, dan epistemologi membahas bagaimana ilmu itu diperoleh. Contohnya, penelitian, observasi, eksperimen, evaluasi pembelajaran. Dan next yang terakhir yaitu aksiologi membahas apa manfaat ilmu. Contohnya, pendidikan harus bermanfaat bagi kehidupan dan masyarakat, bukan hanya sekedar teori. Ke poin yang kelima yaitu contoh penerapan dalam pendidikan. Contoh penerapan filsafat ilmu dalam pendidikan bisa dilihat pada yang pertama ada kurikulum merdeka yang menekankan kreativitas, berpikir kritis, dan pengembangan karakter siswa. Selain itu, guru juga mulai menggunakan diskusi kelompok, media digital, presentasi interaktif, dan pembelajaran aktif. Nah, hal ini menunjukkan bahwa pendidikan berkembang mengikuti zaman, tetapi tetap membutuhkan dasar pemikiran yang kuat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa filsafat ilmu memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu pendidikan. Filsafat ilmu membantu pendidikan menjadi lebih ilmiah, lebih terarah, dan lebih bernilai. Sedangkan pendidikan membantu perkembangan filsafat ilmu melalui praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Dengan adanya filsafat ilmu, pendidikan tidak hanya mencetak orang pintar, tetapi juga manusia yang mampu berpikir kritis, beretika, dan bermanfaat bagi masyarakat. Anyway, untuk referensi materi ini, aku ambil di BMP Filsafat Ilmu. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila masih terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu tutor dan teman-teman semua. Salam sukses dan semangat belajar.